Anjing gua kalah citi gua bangsat emang tak. Anjing cuy. Anjing bemper ini tebel juga tuh bangsat. Anjing Gila parah sih. Hitam sih. Gila parah sih. Weh anjing. Gue nih cowok bangsat. Tapi lu ada tetenya anjing, gede lagi. Nggak boleh body shaming bro. Oh nggak boleh. Wajar dong tetenya emang gede. Emang sih. Gue nih keren loh. Pengen gabung sama kalian. Nggak percaya? Nih. Nih kan, keren gue. Bisa gabung sama kalian. Bangsat. Lu mending sini deh. Gue ceritain cara nongkrong baik dan benar. Duduk dulu. Jadi gitu bang. Duduk dulu santai. Bang duduk ya. Jadi gini, tongkrongan itu bukan tentang harta. Lihat, lu naik mobil, kamu naik motor, mobil bapak gue sih. Tuh kelihatan. Pantesan. Nggak gitu cara mainnya. Lu nongkrong juga pakai harta bokap lu. Nih, rokok dulu nih. Tunggu rokok nggak? Ngerokok sih bang biar keren. Ya, biar kalian lagi kan. Tongkrongan kita nih, kita kenal lo karena lo, bukan karena harta lo. Atau lo ngerokok atau enggak. Bener. Jadi nggak perlu nih bang. Enggak perlu, santai aja. Jadi nggak perlu kalung nih bang. Nggak perlu. Mahal loh. Nggak perlu gua. Yang style lu yang biasa aja santai. Ini style suruh sutradara sih bang. Lah, iya juga ya. Syuting. Bener juga. Oh iya. Konten biasa. Konten. Sorry bang ya. Oke, jadi gini nih Bung dan Nona. Sekarang gue akan ngebawa lo semua diskusi. Welcome to Hai Bung Talks. Ruang percakapan hangat, asik, santai, tapi tetap menginspirasi. With your host Faina Kausar and Zahri Ardiansyah yang akan membantu langsung percakapan kali ini. So, make sure your audio clear, enjoy, and have a good time. Ya selamat datang Kak Nisa. Jadi ada selamat datang Muhammad Bupati Nanti. Di sini kita bakal ngomongin soal banyak sih, mulai dari tentang kemerdekaan kebebasan dari sudut pandang anak muda sekarang, pelecehan seksual, tentang wanita dan lain-lain lah, banyak ya. Sekarang kan lagi 17-an nih. Terus sebagai anak yang udah 17 plus, yang mana kalau udah melakukan musik itu identik dengan kebebasan dan kita udah dapat hak yang lebih banyak daripada masa anak-anak kita dulu. By the way, sebelumnya orang mengenal itu sebagai apa sih? Kalau orang sih kenal gue tuh kayak lebih kompetitif dan juga optimis dalam mengejar cita-cita dan impian gue. Kenapa gue bilang gitu? Karena di setiap gue punya goals, gue selalu set plans nih. Hari ini gue harus apa, besok gue harus apa, dan kedepannya gue harus apa. Mungkin kompetitif ini menurut beberapa orang konotasinya sedikit buruk. Cuman kalau misalnya kita mengartikannya ke diri sendiri, buat gue sih kayak gue kompetitif sama diri gue sendiri. Gue gak mau bersaing dengan orang luar sana, gak mau ngebandingin diri gue sama orang luar sana. So I just enjoy my life. Kayaknya gue easy going kali ya. Terus cheerful. Sama katanya gue lebih dewasa daripada temen-temen gue yang lain, soalnya kan gue dari SMP udah jauh, udah pisah sama keluarga gitu kan, katanya sih gitu. Kalau lebih dewasa enak dia ngomong, jadi kita agak canggung gitu. Tapi ini kan menurut gue kan teman-teman lu udah ngomong dewasa, menurut tuh dengan lu udah dari SMP udah merantau itu ada yang ngaruh nggak sih secara pribadi ngerasain? Yang ngaruh sih, kerasa banget, soalnya kan biasanya juga anak SMP kan kayak apa-apa kan masih butuh mama gitu kan, mau apa tuh butuh mama, butuh papa segala macam. Sedangkan aku dari SMP juga udah nggak ada mbak gitu loh, jadi emang ngerantau tuh berdua sama kakak, ditemenin sama tante aku, dan itu pun dia datang pulang gitu kan. Jadi kerasa sih, mulai dari ngurusin kendaraan sendiri, ngurusin rumah, listrik, air, semuanya sendiri. Tukar sih. Iya, bisa semuanya. Orang mengenal lu tuh kayak gimana sih? Anak bupati. Banyak yang mereka dinaisin gara-gara dia anak bupati. Enggak. Kalau orang menilai apa nih bahasanya? Gue orang menilai saya sih sebagai orang yang
gigih, fokus, tapi sedikit malas. Tentu itu manusiawi kan. Udah terlihat dari bentuk fisiknya. Oh, nggak boleh main fisik ya? Body shaming. Oh, maaf. Maklum Indonesia guys. Yang lu sayang itu diri lu sendiri. Bener. Karena kan kita juga manusia kan, kita punya ego, dan di saat kita punya rasa malas untuk belajar, otomatis kita nunda satu plan yang udah kita bikin dong, dan otomatis impian yang mau kita kejar ini bakal lebih lama kecapainya. Dan selain dari itu, ini juga menurutku bahwa sedikit banyaknya dampak yang sangat positif. Contohnya aku bisa lebih disiplin nih, disiplin waktu dan disiplin dalam segala hal. Kesibukan sekarang sih pasti sebagai mahasiswa tetap kuliah kan. Kalau beberapa waktu lalu masih ada touring-touring, ada beberapa yang saya mau berbuat sebuah inovasi, yaitu menciptakan sebuah organisasi, tapi organisasinya masih silent, jadi belum bisa dibeberin. Emang kesibukan lu sekarang apa sih? Nggak terlalu sibuk sih, kan kuliah juga lagi libur. Paling ini lagi ngurusin ada acara fakultas, cuma rapat-rapat gitu. Secara garis besarnya, saya mau bantu setiap mahasiswa di Indonesia untuk belajar bukan dari passionnya, bukan dari yang dia pilih secara fakultas atau prodi, tapi dari passionnya. Contoh, saya sebagai fakultas kedokteran, mahasiswa kedokteran, belajar tentang kedokteran. Tapi di passion saya pengen jadi pebasket. Jadi bagaimana cara kita belajar memanage waktu di mana basket dan kedokteran itu sama-sama penting. Menurut kakak kan kompetitif itu kan bagus kan, tapi menurut yang lain belum tentu bagus karena ya mereka pada dasarnya memang nggak kompetitif dari awal, karena sistem dari lingkungan sendiri itu menganggap itu salah. Iya, kalau misalnya yang pendapat gue sendiri sih ngelihat dari lingkungan, emang stereotip yang tumbuh di Indonesia itu yang ada ya udah seadanya aja. Beda nih sama gue nih, kalau misalnya didikan dari orang tua gue, apa yang lo pengen, lo harus gapai itu. What happen, no matter what happen, lo harus dapat itu. Tapi dalam artian yang positif juga. Gitu. Menurut lu kan, lu awalnya maratonnya SMP, susah nggak sih adaptasi? Susah. Dengan lingkungan yang di kota kita dengan di Jakarta? Ya, budayanya beda banget. Budayanya beda. Saya nyesuaiin gitu. Iya, pelan-pelan ya, maksudnya kan budayanya beda banget. Jadi kayak ya sesuai sendiri gitu. Yang penting ngikutin, maksudnya ngikutin, hargain sama budayanya mereka. Kayak ya kalau misalnya emang budaya kita ada yang baik, aku bawa juga ke sana gitu kan. Ya udah gitu aja kan. Ngerasa culture shock nggak sih? Culture shock bentar. Ya pasti itu. Misalnya lu mau jadi basket, tapi lu jadi kedokteran. Ada beberapa lu sadar memang lu suka dan memang itu passion lu gitu. Di SMA kelas 2, pada saat ayah saya bilang, setelah mau selesai SMA ini mau ngapain? Mau lanjut kuliah? Kalau mau lanjut kuliah harus fokus. Ibu saya pernah bilang, bertanya kepada saya, menurut abang skripsi yang bagus itu yang gimana sih? Gitu kan? Saya jawab, skripsi yang bagus itu yang titlenya luar biasa, yang ini. Tapi ternyata itu bukan. Skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang selesai. Kalau misalnya nggak selesai, itu bukan skripsi namanya. Jadi suatu hal yang ingin kita mulai dari awal, itu harus selesai sampai akhir. Impian terbesar lu itu? Untuk saat ini sih sesuai dengan jalur yang lagi gue jalanin. Yang jelas sih pengen jadi chef dan pengen punya restoran yang bukan cuma sekedar restoran. Jadi gue pengen ngangkat nih masakan-masakan Indonesia yang emang belum ke-expose ke dunia, bukan cuma di Indonesia aja. Kita boleh dong mimpi tinggi. Kakak udah mikir bakal jadi chef gitu. Nah, hal apa yang pertama kali yang melatar belakangnya untuk kepikiran ke arah sana? Nggak ribet sih sebenarnya, karena passion aja. Dan itu kebentuk kayak yang gue bilang dari awal, kalau gue punya goals, gue bakal set plans nih. Dan sebenarnya dari SMP ini udah kebentuk. Dan sebenarnya ada 2 jurusan yang sebenarnya pengen gue ambil waktu kuliah, itu antara international relation sama culinary. Tapi setelah banyak pertimbangan dan ngelewatin begitu panjang proses dari SMP, SMA sampai sekarang harus nentuin
gue harus masuk apa nih, gue harus jadi apa nih. Ya lebih banyak value yang gue dapet kalau misalnya gue masuk ke bagian kulineri, karena itu nggak cuman bisa untuk nge-up karir gue, tapi juga berguna banget nih buat di rumah gitu, karena gue cewek kan gitu. Kalau semisal nih ada orang yang mandang apa sih, kenapa sih harus kuliah kuliner, gimana tanggapannya? Nggak sedikit sih yang ngomong kayak gitu, apalagi bener, karena kan gue masuk perhotelan yang basicnya kerjaannya tuh kalau dipandang ya minum lah. So dari saat pertama kali nih gue pilih masuk ke perhotelan, banyak banget yang bilang ngapain sih kuliah cuma jadi babu bersertifikat, ngapain sih masak doang harus kuliah. Tapi gue percaya dan gue yakin sama pilihan gue, dan gue tahu nih prospek ke depan untuk kerjanya seperti apa. Bodo amat lah, mau ngapain juga, mereka nggak ngerti. Kesibukan lu sekarang apa sih? Kesibukan gue sekarang ya kita tahu kalau sekarang lagi pandemi kan, jadi ya cuma ngurusin kuliah dari rumah. Terus kemarin juga sempet buka usaha kecil-kecilan sih, kayak bikin makanan-makanan yang gue bisa dan tentunya masih terjangkau nih sama masyarakat. Jadi sekalian mengisi waktu luang biar lebih produktif, juga kayak ngembangin bakat nih, apa aja sih yang bisa gue lakuin kalau misalnya gue udah selesai kuliah. Merdeka yang ada di pikiran lu atau merdeka yang lu mau seperti itu? Yang saya mau itu seperti merdeka sebagai manusia, merdeka dalam berbicara, merdeka dalam melakukan apapun tanpa terganggu atau terbebani atau terhalang oleh suatu hal yang bakal menghambat kita, kayak contohnya suatu peraturan dan lain sebagainya. Itu menurut saya bakal mengganggu kita. Boleh peraturan dibuat untuk diikutin, tapi tidak untuk menghambat atau menahan dari cita-cita kita. Itu. Oh, permisi dulu. Ini barista monoton nih. Boleh iklan nggak? Ada tulisan dulu kopi yang apa? Monoton kopi. Ada tulisan dulu. Enak, nikmat, mantap. Atau merdeka yang lu mau itu seperti apa sebenarnya? Bebas. Bebas. Gue mau ngelakuin apapun, gue mau kayak gimana tanpa harus takut ada yang ganggu, tanpa harus mikirin omongan orang bakal kayak gimana. Sama as long as gue merasa aman, menurut gue tuh udah merdeka sih. Merasa aman. Merasa aman. Emang lu kenapa gitu? Karena kan gimana ya? Merdeka kan tentang kebebasan ya. Terserah kita mau ngapain gitu. Maksudnya kalau gue nggak ngerasa aman buat jadi diri gue sendiri, ya emang itu yang dinamakan bebas gitu loh. Jadi menurut gue merdeka kayak gitu sih. Merdeka yang gue mau bebas menentukan tujuan, dalam artian bebas ya, bebas berproses, karena di sini banyak gagalnya dan banyak orang yang nggak dapat kebebasan dalam berproses. Dan yang terakhir bebas berkarya. Lu udah ngerasain merdeka nggak? Di negara yang merdeka yang udah kesekian kali ini? Jujur bro, Kenapa begitu? karena dimana kita menyuarakan pendapat, di situ bakal ada halangan. Itu yang enggak merdeka menurut gue. Miris ya? Miris banget. Ya, netizen ganggu. Sangat jauh dari kata bebas. Oke. Apa tuh RUU kan? Ih, banget sih. Di negara yang udah merdeka kesekian kalinya ini masih belum merasain kebebasan sendiri. Lebih ke sumber daya manusianya sih, karena kita bisa lihat pemikiran orang tuh nggak semuanya kebuka. Jadi even orang-orang yang sudah berpendidikan pun mereka nggak open minded. Jadi ada stereotip yang tumbuh di Indonesia bahwasanya gue nggak menggeneralisir loh. Jadi kayak yang berseragam itu sukses. Nggak nyebutin ini ya, nggak nyebutin apa institusi ya. Cuman kebanyakan dari orang Indonesia seperti itu, dan pada akhirnya di lapangan itu sendiri kalau gue perhatiin untuk orang-orang yang mau berkarya dalam hal apapun itu, kalau dia nggak pakai seragam, masyarakat bakal ngejudge. Ngapain sih kayak gitu? Apa untungnya sih? Banyak loh kerjaan yang lebih baik daripada ngelakuin hal kayak gitu.
tanpa mereka sadari, hal ini bisa mematikan karakter bangsa. Gue nggak hidup untuk ngebuktiin kalau gue hebat di mata orang lain. Lebih nggak kayak ikut-ikutin orang gitu. Benar. Gua bro, ini baju apa nih? Tak beli juga lah. Gimana nih? Mahal bro. Mahal ya? Lo gak mampu. By the way, lu pernah punya pengalaman nggak? Kayak lu kayak bersuara nih, sampai misalkan tapi lu kayak takut gitu ngejualin. Pernah ngalamin? Sering sih. Nyanyi ya pasti ya. Kan? Sering. Sore itu. Gimana? Kalau gitu biasanya apalagi pada saat di universitas di mana saya tidak menyukai suatu peraturan yang memang sebenarnya membebani mahasiswa lain, tetapi takut disuarakan dikarenakan ada otoritas dari atas gitu. Otoritas dari atas, garis keras itu ya. Tanda kutip. Bahaya kan? Tapi kita udah merdeka, lo kok menganggap semua ini belum merdeka? Kata Jepang. Kata-kata gimana tuh? Menurut lu sendiri nih kan? Lu setuju gak dengan adanya RUU PKS? Gimana ya? Kedua, Jangan politik anjing. Masih banyak penjajah-penjajah di Indonesia ini. Cowok-cowok nakal. Ngomongin cowok nakal sih. Ngomongin cowok nakal. Kok berkaca sih, Jit? Menurut lu gimana sih saya melihat kasus kekerasan seksual di Indonesia sekarang? Gue nggak bisa ngomong banyak ya. Saya percuma juga gue ngomong nggak didengerin. Nah, yang paling simpel nih, paling simpel. Lu pasti tahu dong kalau catcalling itu juga termasuk salah satu bentuk pelecehan seksual. Ya. Kalau lo nggak keberatan bercerita ke kita nih, pernah nggak lo di catcalling? Ini cerita serem banget sih. Gue waktu itu baru ke Malang. Seru nih. Baru banget. Kan gue kuliah di Malang. Terus baru banget sampai Malang. Jadi maksudnya masih belum familiar sama suasananya gitu kan. Terus gue lagi waktu itu malam sekitar jam 11-an gue makan di warkop gitu. Di Malang. Daerahnya? Di daerah ada Suhat nama daerahnya kan. Gue makan di warkop di sana jam 11 malam, terus ada bapak-bapak gitu yang dari awal tuh udah ngeliatin, udah ngelirikin gitu kan. Terus dia iya, terus dia duduk di belakang gue. Dia duduk di belakang gue, terus gue nggak tahu nih dia pindah ke belakang gue kan, soalnya dia tadinya rada jauh gitu. Terus gue lagi makan, gue lagi diem makan, tiba-tiba gue ditusuk di sini. Terus gue refleks, gue gini dong. Terus gue liatin ya orang kenapa nih, gitu kan, tiba-tiba nusuk gue beneran pakai pisau. Terus pas gue liatin dia malah muter-muterin pisaunya. Iya anjing. Itu Ada, gue bikin thread di Twitter. bangsa emang. Masih banyak banget orang kayak gitu aja dibiarin berkeliaran malam-malam. Apa itu? Sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, kenapa hal itu kok bisa terjadi gitu loh? Maksudnya ya di skala bapak-bapak yang seharusnya dia udah punya istri, seharusnya kan dia udah bisa ya memuasin hasilnya terhadap sama istrinya sendiri. Kenapa menurut itu kok dilampiaskan ke orang lain karena kami muda gitu? Ya karena nggak semua bapak-bapak pasti punya istri ya, pertama. Kasihan ya bapak-bapak ya. Ya. Gimana ya? Ya itu sih kurangnya edukasi tentang Seks ya. Jadi iya, tentang sebenarnya orang tua zaman dulu itu selalu nutupin gitu loh, maksudnya tentang hal-hal seksual seperti itu. Padahal kita sendiri pun udah tahu secara nggak langsung nggak sih sebenarnya dari teman pergaulan teman-teman gitu loh. Tapi karena memang selalu ditutupin, makanya mereka itu nakal itu telat gitu loh. bukan masalah nakalnya telat nih, maaf ya aku potong. Bukan masalah nakalnya telat. Jadi kan maksudnya kita emang nggak pernah ada sexual education yang bagus dari kecil pun juga nggak ada gitu kan. Jadi mau kita ntar tahu sendiri kayak apa gimana kan lingkungannya berbeda-beda gitu loh. Ya kalau misalnya dari lingkungan ini, oh sex educationnya bagus nih, maksudnya kayak mereka tahu apa yang harus dilakuin, apa yang harus nggak dilakuin. Cuma kalau misalnya kita bawa ke lingkungan sini pasti bahasannya udah beda lagi. Jadi bukan masalah kita nggak diajarin terus tahu sendiri atau gimana, ya tetap aja kalau misalnya emang kurang edukasi tentang seksual, ya pasti bakal kurang juga pengetahuannya dia gitu loh tentang apa yang harus dia lakuin dan enggak gitu, apa yang kira-kira boleh
dan enggak. Sebenarnya menurut saya kita merdeka dan merdeka tanda kutip. Jadi merdeka yang mereka katakan dari luar, kita merdeka, kita nggak diatur oleh pemerintah dan lain sebagainya. Ada aturan lain yang mengatur hal tersebut. Tapi merdeka tanda kutip, kita tertahan oleh kemerdekaan itu. Gua ngerti. Jadi sekarang ini menjajah kita itu dalam artian negeri kita sendiri. Ada yang namanya norma yang harus kita ikutin. Ada norma agama, sosial, politik dan sebagainya. Itu yang nggak boleh kita lewatin. Norma-norma itu juga nggak tertulis di undang-undang, tapi kita tahu bahwa jati dirinya ini yang benar. Iya. Seharusnya sebagai manusia kita juga tahu, oh ini yang benar, oh ini yang salah. Banyak yang kita tahu kalau sekarang anak-anak muda sekarang itu banyak habis waktunya buat have fun doang, party, nyantai, main doang. Mereka merasa dirinya udah bertugas gitu karena udah dewasa. Nah, gimana sih menurutmu sebagai anak muda melihat kayak gitu dan kayak gitu? Gue gak mau ngedina ya, itu benar. Maksudnya ya kita emang udah ngerasa bebas. Gue udah punya KTP men, kayak gimana ya, gue udah bisa nyetir men gitu kan. Bener sih, benar. Ya emang gue udah ngerasa bebas, gue ngerasa udah dewasa. Tapi nggak semua tentang hal bebas itu menjerumusnya dengan hal yang jelek ya. Maksudnya kayak kita sekarang, gue lagi bebas kemana-mana, main sama siapa aja gitu kan. Karena gue pengen nyari jati diri gue tuh sebenarnya apa gitu loh. Tujuan lu baik ya, itu bebas itu adalah hal yang baik gitu. Iya, maksudnya kayak selama sebenarnya baik buruk kan orang-orang kan beda-beda pendapat mereka tentang mana yang baik, mana yang buruk kan beda-beda. Cuma menurut gue tuh selama kita nggak nyakitin orang aja tuh itu udah ya udah biarin aja gitu loh, mereka mau bebas mau gimana juga ya udah. Soalnya di umur kita yang sekarang anak-anak muda kayak Gen Z gitu lah ya. Iya, pasti mereka sekarang lagi sibuk nyari jati diri mereka, passion mereka di mana, mereka mau ntar kedepannya kayak gimana, nyari koneksinya gimana gitu. Jadi menurut gue kalau bergaul sama siapa aja itu malah hal yang bagus daripada lu ngedok doang di rumah nggak punya chance. Lu sendiri tuh pernah punya pengalaman gak? Kayak lu pengen berpendapat, aku takut buat ngeluarin itu semua. Pernah dan sering. Cerita nih. Gue bersyukur sih, maksudnya gue dipercaya sama teman-teman semua buat ngobrol di sini, which is menurut gue ini juga salah satu platform yang sangat bisa berbaur sama anak muda, tapi masih punya isi. Jadi gue mikir kalau selama ini tuh mau bukan mencoba untuk mengubah, untuk meluruskan perspektif orang-orang tentang banyak hal yang emang sebenarnya kita lihat salah, cuman kita nggak punya power untuk ngomong. Itu salah satu hal yang menurut gue nggak merdeka dalam hal ngasih pendapat. Susah kalau kayak gini. Susah. Orang Indo. Merdeka atau mati gitu. Terus tadi lu bilang lu keluar jam 11 malam. Nah, kan kebanyakan orang yang bilang salah sendiri kenapa lu keluar jam 11 malam. Nah itu lucu sih. Nah itu tuh. Gitu. Makanya bajunya tuh tanggapan kebanyakan orang menyalahkan korbannya. Iya, banyak. Korbannya yang paling. Menyalahkan korbannya. Pasti. Tanggapan lu Gimana ya? Lucu aja gitu loh, soalnya kan gimana? Gue keluar jam 11 kenapa? Gue lapar. Kayak gitu, kayak gimana ya? Orang tuh nggak bisa kayak lo cewek nggak boleh keluar malam-malam. Ya kalau gue lapar gimana gitu kan? Gue pengen makan juga gitu kan. Nah, terus juga kalau misalnya menyalahkan baju korban dan segala macam. Gue dari SD nih ya, dari masih ya Allah keluar masih pakai baju princess kayak gitu pasti udah di catcalling dari kecil gitu loh. Emang udah kayak gitu dari dulu, jadi kayak mau korbannya pakai apapun juga, mau pakai baju yang tertutup terbuka pun juga bukan berarti lu bisa seenaknya gitu loh. Menurut gue itu salah banget sih stigma kayak gitu, soalnya anak kecil aja bisa di catcall gitu kan. Jadi sebenarnya bukan pakaian atau perilaku kita yang harus diubah. Maksudnya kayak kita sebagai maksud gue gimana ya, bebas karena kita kalau selama nggak nyakitin orang lain ya harusnya kita orang jangan seenaknya gitu loh, karena kan kita diem, kita minding my own business gitu loh. Jadi kenapa harus ribet gitu, menurut aku tuh gitu salah banget sih. Berarti lu emang benar-benar merasa belum merdeka banget ya di negara yang merdeka kesekian kali ini. Gimana merdeka ya?
karena gue sendiri belum merasa aman gitu loh, kayak seksual predator masih di mana-mana. Malah dia yang mereka ya seksual predator itu. Judul Merdeka untuk pelecehan seksual pelaku sendiri. Kalau dari lu sendiri, harapan lu buat terkait penyelesaian masalah kekerasan seksual, pelecehan seksual itu di Indonesia apa sih? Dong dengerin para korban sih, karena kan korban udah been through a lot, kayak dia udah trauma sendiri sama kejadian yang dia alamin, belum lagi sosial tentang orang-orang, stigma orang-orang gitu kan, responnya gimana. Kayak dia aja tuh sendiri tuh udah stres, udah trauma karena masalahnya dia, kenapa harus ditambahin lagi dengan judgement kalian semua gitu kan. Jadi kalau menurut aku tuh dengerin para korban, karena gini nih, kayak orang-orang pejabat-pejabat deh nggak mau bahas tentang masa pelecehan seksual, soalnya katanya ribet gitu kan, susah kalau buat dibahas. Iya, tapi kan mereka belum ngerasain gitu loh. Kalau misalnya anak lu deh yang kena gitu, gimana? Karena gimana, peraturannya udah nggak ada, lu nggak mau ngurusin, tahu-tahu anak lu kena terus mau apa? Nggak bisa juga kan gitu loh. Jadi jangan sampai nunggu keluarga, orang terdekat lo, orang yang lu sayang buat ngerasain apa yang korban-korban rasain baru disahkan gitu loh. Coba dengerin para korban, dengerin mau mereka apa, dengerin ketakutan wanita tiap pergi malam-malam. Kita tiap pergi malam-malam tuh selalu takut, nggak pernah ngerasa aman sama negara sendiri, sama diri sendiri tuh nggak pernah ngerasa aman. Menurut gue itu belum merdeka banget sih, kayak maksudnya gimana ya, gue belum ngerasa aman ya, gitu aja sih. Nah terakhir nih Kak, sebagai anak muda, apa menurut lu apa yang bisa kita lakuin buat ngisi kemerdekaan kali ini? Kalau menurut gue pribadi sih lebih ke ngelakuin hal-hal positif. Kita nggak ada salahnya kita mencetak prestasi, bikin karya-karya baru. Ya pokoknya isi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif lah. Gitu. Yang bisa kita lakuin untuk 17-an ini, yang pertama pasti hal yang positif kan. Setelah itu ubah vibes kita yang dari mudian jadi expert, jadi kayak yang sering malas-malasan, walaupun saya mungkin beberapa saat sering malas-malasan juga, lebih ke arah yang harus kita bangun untuk 20 tahun, 15 tahun, 30 tahun ke depan. Emang Indonesia mau dibuat mudi-mudian terus, nggak bisa kan? Mulai dari hal-hal kecil kayak buang sampah jangan sembarangan, terus cintai produk-produk lokal, terus menghargai satu sama lain, saling toleransi. Menurut gue dari hal-hal kecil aja sih. Satu kata nih untuk cowok-cowok yang kayak gini kalau lu ada temuin.